Ya, selamat siang buat netizen yang budiman. Ya, balik lagi kita akan bahas buku Why Men Don't Listen and Women Cannot Read Map. Di episode sebelumnya kita bahas kenapa perempuan itu gampang banget nyari barang, kemudian kita juga bahas kenapa sih perempuan itu suka sekali bicara, dan yang terakhir adalah kita bahas kenapa kalau misalnya cowok kalau sedang baca koran atau nonton TV itu tiba-tiba budek atau tuli, jadi dipanggil nggak ngewaro gitu. Nah, kenapa? Nah, ini di sini dibahas di buku ini. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Ini saya baca ini. Jadi ini, laki-laki cuma bisa melakukan satu hal pada suatu waktu. Semua penelitian yang ada menemukan bahwa otak laki-laki lebih terspesialisasi, terbagi-bagi. Otak laki-laki berkembang sedemikian sehingga mereka hanya dapat berkonsentrasi pada satu hal yang spesifik pada suatu saat. Sehingga sering mereka bilang mereka bisa mengerjakan semuanya, tapi satu-satu dong, say. Jadi ini terjawab ya. Jadi dia nggak bisa multitasking lah. Multitasking. Nah, sebagai buktinya gini. Kalau laki-laki memikirkan mobil untuk membaca peta atau ngelakuin apapun ya, atau mau parkir belakang lah, biasanya dia juga akan mengecilkan suara radio atau suara radio di mobil ya. Dan banyak perempuan yang bingung kenapa. Kan bisa aja baca peta sambil denger radio dan bicara. Kenapa laki-laki bersikeras mengecilkan suara TV kalau ada telepon, atau kadang perempuan suka bingung kalau dia lagi baca koran atau nonton TV, kok dia nggak bisa denger tadi aku bilang apa sih? Nah, ini dia. Jawabannya cukup simpel. Karena sedikit sekali jaringan yang menghubungkan otak kiri dan kanan laki-laki, sehingga mungkin kalau laki-laki sedang membaca koran atau nonton TV, di scan otaknya kita bisa tahu bahwa dia seketika itu juga jadi tuli. Jadi gini, cowok itu kalau misalnya ngerjain sesuatu nggak bisa multitasking, jadi harus satu-satu gitu. Ngerjain apa dulu, baru yang ngerjain yang lain. Nggak bisa tuh tangannya ngerjain yang lain. Kalau saya ibu-ibu kan bisa tuh sambil gendong bayi, sambil teleponan ngerjain apa itu bisa. Tapi kalau cowok nggak bisa gitu. Jadi kalau misalnya kita sering kan melihat bahwa nerima telepon kita menjauh dari keramaian. Kalau cewek mah bisa-bisa aja gitu. Kalau cowok nggak bisa karena pasti terganggu konsentrasinya. Nah ini, lanjut ya. Sementara otak perempuan punya konstruksi yang memungkinkan perempuan melakukan banyak hal sekaligus. Perempuan bisa melakukan banyak hal yang sama sekali nggak berhubungan pada waktu bersamaan, dan otaknya nggak pernah putus, selalu aktif. Perempuan bisa bicara di telepon pada saat masak, di dapur, nonton TV, atau saat nyetir gitu. Jadi bisa. Dan dengerin radio, bicara lewat hands-free. Jadi ya, cewek itu benar-benar multitasking di sini. Nah, ini dia. Tapi karena perempuan bisa memakai dua sisi otaknya secara bersamaan, banyak perempuan yang bingung membedakan kanan dan kiri. Jadi dia bingung nih, mana ya belok kanan atau belok kiri gitu. Sekitar 50% perempuan tidak bisa bicara langsung menunjukkan mana kanan dan mana kiri kalau ditanya. Tapi laki-laki bisa cepat karena dia memiliki kemampuan navigasi yang sangat bagus. Mereka bisa mengingat jalan yang baru sekali dilewati, mampu secara langsung mengidentifikasi kanan dan kiri. Sebagai akibatnya, perempuan sering dimarahin laki-laki kalau nyuruh mereka belokin mobilnya ke kanan, padahal maksud mereka sebenarnya belok kiri. Jadi itu. Nah, akibat sistem kerja otak yang berhubungan dan sering kali tumpang tindih, perempuan juga cenderung mencampurkan logika dan perasaannya saat menghadapi suatu masalah. Ini udah kita bahas di video sebelumnya ya. Jadi ini berkorelasi lah, gitu. Selain itu, ada lagi perbedaan mendasar antar laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh perbedaan struktur otak. Nah, ini perbedaan bahan kimia. Otak perempuan lebih banyak mengandung serotonin. Nah, ini gue nggak tahu ini apaan ini. Yang membuatnya bersikap tenang. Tak aneh jika perempuan lebih kalem ketika menanggapi ancaman yang melibatkan fisik, sedangkan laki-laki lebih cepat naik pitam. Nah, ini. Selain itu, otak perempuan juga memiliki oksitosin, yaitu zat yang mengikat manusia dengan manusia lain, dan atau dengan benda lebih banyak. I don't know what is this. Jadi ya kurang lebih gitu ya. Nilai kimia saya 6, jadi saya kurang paham hal-hal kayak gini. Dua hal ini mengaruhi kecenderungan biologis otak pria untuk tidak bertindak lebih dahulu ketimbang bicara. Ini berbeda dengan perempuan gitu. Kemudian perbedaan pusat memori. Nah, pusat memori atau di sini disebut hipokampus pada otak perempuan lebih besar ketimbang pada otak pria. Ini bisa menjawab pertanyaan kenapa bila laki-laki mudah lupa, sementara itu perempuan bisa mengingat segala detail. Laki-laki bisa lupa tanggal pernikahan sendiri, sementara perempuan bahkan bisa mengingat baju apa yang dikenakan saat kencan pertama. Bener gak?
Gitu. Ada benernya sih. Karena saya juga beberapa tanggal itu juga lupa. Ya. Jadi kesimpulan buku ini itu apa gitu? Perempuan itu memiliki mata yang tajam. Ia juga dapat melihat secara luas keseluruhan saat sedang mengedarkan pandangannya. Ia juga mampu mendengarkan dengan baik. Perempuan itu perasa dan sanggup melakukan beberapa pekerjaan bersamaan, meskipun ia tidak dapat membaca peta. Laki-laki itu memiliki kemampuan ruang yang baik, logikanya terstruktur, pembaca peta yang lihai, handal di bidang matematika, dan rancang bangun, meski ia tidak mampu melakukan lebih dari satu pekerjaan secara bersamaan. Nah, menarik bukan? Jadi begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman berpacaran, misalnya cewek, tahulah kenapa sih cowok itu susah banget kalau misalnya disuruh multitasking gitu ya. Sudah tahu jawabannya. Kalau misalnya cowok, ngerti kan kenapa cewek itu banyak bicara, dan juga kalau misalnya tanggal-tanggal mereka itu sangat-sangat detail. Jadi ini pembelajaran buat kita sehingga kita bisa paham satu sama lain, dan yang lagi pacaran atau suami istri biar nggak berantem. Gitu teman-teman. Seperti biasa, kalau misalnya ada komentar atau ada nggak setuju, silakan tinggalkan komentar di bawah dan kita bisa diskusi di sana. Oke? Thank you for watching. See you next time. Ciao. Bye.